Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dengan setia di ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always, ya, tidak pernah never, untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share, tapi linknya, ya, link kajiannya jangan diunduh terus di edit nggak karuan, dipotong, ya, lalu diunggah ulang. Jangan. Aku tidak pernah memberikan izin untuk yang demikian itu, ya. Berikutnya apalagi nih, ya, untuk semuanya kalian, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu akan tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku konfirmasi dulu, kalau ada suara-suara musik mohon dimaklumi, karena ini juga memang bukan studio, jadi nggak kedap suara, karena tetangga sebelah ada yang lagi mantenan resepsi pernikahan, ya, biasalah, ya. Mereka setel musik yang lumayan keras, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada noise, ya mohon dimaklumi. Tapi kalau seandainya tidak ada, ya alhamdulillah. Oke. Tajuk kita kali ini masih, ya, seputaran dari apa yang hiruk pikuknya belum apa namanya, belum juga reda, masih dalam pusaran-pusaran puncak pembicaraan. Dan aku ucapkan terima kasih kepada seluruh viewerku, viewer lama, viewer baru, ya. Dan silahkan bagi yang berkenan ngaji di channel ini bersama Gus Beti, ya, di channel YouTube Subandi T Sukoco, ya. Dan sekali lagi aku tekankan, bagi yang baru, ya, monggo harus ngikuti apa yang aku selalu sampaikan. Kenali dulu Gus Beti supaya gak kaget, karena ini orangnya orang jalanan. Nanti kaget, ya, dikenali dulu, kan banyak itu. Dan terima kasih telah mengunjungi channel Subandite Sukoco, ya, yang di Asolunge seperti itu. Ada berapa kemarin? Terakhir aku lihat 13.000 viewer, ya. Kalau diambil 10%-nya saja, kemudian menjadi nyantri di sini bersama santri-santri yang lama, kan itu juga sebuah yang bagus, ya. Oke. Kalau kemarin kita sudah membicarakan secara umum, yaitu az-zaitun, ya. Az-zaitun, aku tidak mau al-zaitun. Apapun alasannya aku tidak mau. Aku maunya az-zaitun, ya, bukan al-zaitun, karena itu memang ada masalah ketika ditranslate dari huruf-huruf Arabian
ke huruf-huruf Latin jelas bermasalah. Jadi itu mengajarkan kepada kita, jangankan bahasa, huruf pun kalau ditranslate itu bermasalah. Makanya kan aku selalu mengatakan kitab suci dan terjemahan kitab suci itu berbeda. Dan alhamdulillah kita punya keduanya. Kita punya Al-Quran sebagai kitab suci, dan kita juga punya terjemahan kitab suci dari berbagai edisi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Coba bagaimana nasib saudara kita Kristen? Mereka hanya bermodalkan kitab suci dan mereka hanya bermodalkan terjemahan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi kalian seharusnya lebih bahagia, ya, lebih proud lah dalam Islam karena memiliki originalitas kitab suci, ya. Yang aku berulang kali bilang, originalnya itu dilihat dari bahasa, bukan dengan cara membuta hurufkan nabinya. Itu sebuah kesalahan yang teramat sangat lah, yang seharusnya enggak begitu, ya. Oke, kita kembali ke apa yang sedang hiruk pikuk, ya. Kalau kemarin Azaitun, sekarang lebih mengerucut. Kalau kemarin itu kan dia luas, ya, makanya Azaitun sekarang lebih terfokus kepada sosoknya. Kalau kemarin kan lembaganya, ya. Jadi dari lebar kita mengerucut, dari lembaga kita ke sosok. Siapa dia? Dialah Bapak kita, atau biasa disebut dengan Syekh. Syekh itu guru, ya. Syekh Panji Gumilang. Wah. Asik nih, Syekh Panji Gumilang. Maka tajuk kali ini aku kasih dengan gimana ya menata tajuknya. Begini aja. Tuh nanti kalau panjang tulis lengkap, ya. Kalau nggak panjang ya ambil seperlunya saja gini. Mohon disampaikan info untuk Syekh Panji Gumilang, ya. Mohon disampaikan info ini, ya, kajian ini kepada Syekh Panji Gumilang. Apa infonya? SAP itu bukan simbol feodalisme perempuan. Aku ulangi, SAP itu bukan simbol feodalisme perempuan. Aku ulangi lagi biar jelas. SAP bukan simbol feodalisme perempuan, ya. Jelas, ya. Itu yang sedang kita diskusikan kali ini, ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita dengar dulu cuplikan berikut ini. Ini terkait dengan data, sehingga data yang kita diskusikan itu valid. Jadi kita berbicara by data, ya. Oke, dengarkan dulu. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Yang akhir, ya, tabir adalah, ya, simbol perbudakan wanita. Sorry, ya, bukan SAP tapi tabir, salah ngomong. Kadang-kadang salah ngomong. Tabir yang dimaksud, bukan SAP, ya. Tabir simbol perbudakan wanita. Jadi tajuk kita mohon disampaikan info untuk Syekh Panji Gumilang bahwa tabir itu bukan simbol feodalisme perempuan. Nanti sering kesilo lagi mungkin, ya, perempuan wanita, ya, kalian bisa maklum lah, karena juga aku tidak terlalu formalitas untuk hal-hal yang demikian, ya. Semakin kesana semakin asik ini diskusinya, ya. Perlu aku ulangi lagi, ya. Lihat
narasi yang terakhirnya. Lah Dengarkan. kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Tabir adalah simbol perbudakan wanita. Ya. Di mana tuh? Atau apa tuh? Ballpoint ambilin di sana. Ada nggak? Tabir adalah simbol perbudakan wanita atau perempuan ya. Kadang-kadang salah ngomong aku. Biar nggak salah. Ini habis ini tuh. Oh, ini merah ini ya. Tabir adalah simbol perbudakan perempuan. Ini diskusi kita sekarang ya. Benarkah tabir itu merupakan simbol dari perbudakan perempuan? Ya. Ini nggak tahu, nanti bisa setengah jam kita selesaikan. Setengah jam, kalau nggak selesai kita akan bikin seri keduanya ya. Jadi kita diskusi santai saja ya. Kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan sendiri oleh Syekh Panji Gumilang, maka kita bisa sebut beliaunya bukan kaleng-kaleng sebagai penggemar, pengidola Bung Karno. Lihat saja intonasinya tadi ya, ketika rekaman tadi aku sampaikan, itu intonasinya itu mirip dengan Bung Karno ketika berpidato. Jadi sosok satu ini bukan sosok yang kaleng-kaleng ya. Dia benar-benar, kalau pakai bahasa yang hiperbolnya itu ya, kalau dari segi politis kan Soekarno kecil itu kan Mahathir Muhammad ya. Ini gimana ya bahasanya ya, ruh Soekarno itu ada dalam kehidupannya. Nah, kira-kira begitulah. Ini bahasa sastra ya. Jangan bilang nanti ruh itu apa, repot lagi nanti. Spirit, semangat. Jadi ruh itu spirit, semangat Soekarno itu ada dalam kehidupannya. Dan beliau benar-benar sosok mengagumi siapa itu Bung Karno ya, dan itu telah dibuktikannya. Aku dari tadi setel ini seperti pidatonya Bung Karno ini. Lihat itu intonasinya itu ya, naik turunnya kata itu Bung Karno seperti itu kalau pidato ya. Kalau bahasa memang dulu begitu, intelektual, nggak ada intelektual kemudian berubah menjadi intelektual. Nggak tahu, aku juga perlu tanya kepada pakar bahasa apa bedanya intelektual dan intelektual. University dan universitas. Oke. Berikutnya, kalau kita cermati, ini ada hal-hal yang itu menyangkut yang sebetulnya enak kalau bisa duduk bareng, yaitu BK. Ya. Bung Karno sebagai pribadi, kemudian ada juga aku singkat PG ya, Syekh Panji Gumilang sebagai orang yang mengidolakan Bung Karno. Kemudian ada lagi sebagai ormas Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan disebut seharusnya Muhammadiyah ini memberikan klarifikasi ya, kalau bahasa kampusnya gitu ya, bahasa kita itu menjelaskan lah sebetulnya bagaimana posisi tabir ya, apakah itu memang simbol-simbol feodalisme ya, perempuan, simbol-simbol perbudakan, tadi menggunakan perbudakan ya, perempuan itu harus dijelaskan kepada Bung Karno yang saat itu dia tidak tahu.
Bung Karno tidak tahu, aku juga nggak ngerti apakah ada pihak-pihak Majelis Tarjinya Muhammadiyah yang memberikan klarifikasi. Aku sampai sekarang belum mendapatkan info itu. Kalau kalian sudah mendapatkan info, ya aku ucapkan terima kasih. Tolong sampaikan ke aku. Sejauh yang aku dengar belum ada. Maka seharusnya Majelis Tarjinya, kalau di NU kan Basul Matsail ya, kalau di Muhammadiyah itu Majelis Tarjinya, itu memberikan penjelasan kepada Bung Karno. Masalah nanti Bung Karno itu menerima atau menolak itu hak dia. Tapi setidaknya ini orang tidak tahu harus dikasih tahu bahwa ya tabir ya yang ada di masjid-masjid itu ketika sholat, ketika musyawarah gitu ya, itu bukan simbol perbudakan, bukan simbol feodalisme di dalam Islam. Tidak ada, dalam Islam tidak ada feodalisme terhadap perempuan, perbudakan terhadap perempuan, yang nanti itu akan kita bicarakan di berikutnya ya. Nah, itu harusnya dijelaskan. Nah, ini sepertinya kan aku bilang sepertinya tidak mendapatkan penjelasan. Bung Karno yang tidak tahu menganggap bahwa tabir-tabir itu adalah simbolisasi dari perbudakan ya, feodalisme perempuan, berlalu begitu saja ya. Kemudian itu dibaca oleh Syekh Panji Gumilang, dianggap sebagai sebuah kebenaran kritik itu. Masalahnya di sini. Makanya kan aku bilang, seandainya ada Bung Karno, ada utusan dari Muhammadiyah, ada PG ya. Kalau sekarang Bung Karno-nya nggak ada. Apa kita perlu tampilkan secara imajiner gitu? Ya, ngopi bareng gitu. Jadi nggak usah serius-serius amat. Ini kan masalah fikih. Bukan masalah akidah ya. Jadi santai saja lah ya. Kita ngobrol di warung kopi gitu, terus di apa, kalau apa YouTube langsung juga apa jenenge, kita live ya. Semoga saudara-saudara kita di segala pelosok tanah air bisa menyaksikan juga diskusinya ya, sambil ngopi ya, ada makanan ringan apa, pisang goreng, weci, kan enak kita diskusinya ya. Kalau aku sih gampang saja. Kalau aku gampang saja, cuman kan aku generasi kesekian, aku produk tahun 60-an. Bung Karno itu tidak ada di tahun 70-an ketika aku baru menginjakkan ruangan ya, menginjak ruangan atau menginjakkan kakiku di ruangan sekolah SD saat itu. Beliaunya, aku kelas berapa ya? Lupa aku. Beliau wafat itu kan tahun 70-71. Pasnya lupa, tolong dikoreksi. Ya, seandainya aku seumuran dengan Bung Karno, atau aku pada waktu itu menjadi apa ya, ya remaja masjidnya lah ya. Terus Bung Karno protes seperti itu, mesti Bung Karno tak ajak ngobrol, tak ajak duduk bareng, tak ajak duduk bareng sama aku, tak kasih penjelasan. Cuman kan kita juga perlu data valid. Sebetulnya Bung Karno memprotes itu ketika dia masuk di masjid mana, masuk ketika Muhammadiyah mengadakan musyawarah di mana. Itu sebetulnya kita perlu data juga. Cuman kan tidak terhampar data itu. Kalau aku langsung, Bung Karno bilang begitu ya, saya mau masuk ke Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu tempatnya para intelektual. Kan begitu kan? Kalau kita kan sekarang mengubah nama, substansinya sama, Islam rasional. Makanya jargon kita ISRA, Islam rasional. Kalau zaman Bung Karno, intelektual, artinya otak itu dipakai untuk memahami agama, bukan pokoknya. Kita bukan bangsa bebek yang bisa digiring rombongan ke sana, digiring rombongan. Enggak. Aku akan mencetak kalian menjadi elang yang sanggup terbang sendiri walaupun tinggi. Caranya apa? Edukasi, belajar Al-Quran, belajar hadis. Jadi bukan pengetahuan agamanya itu katanya-katanya. Katanya kiai, katanya ustadz. Loh, kiai sama ustadz itu tidak maksum.
Tapi bukan berarti kita tidak menghormati ustadz, tidak menghormati kiai. Itu juga geblek namanya. Mereka harus kita hormati, harus kita dudukkan pada posisi yang mulia. Karena tanpa jasa ustadz, kiai, kita tidak dapatkan informasi. Karena kita tidak hidup sejaman dengan Kanjeng Nabi. Jangankan dengan Kanjeng Nabi, dengan para sahabat pun kita nggak sejaman. Ya, Bung Karno kan Islamnya Islam, kalau kita kelompokkan sekarang Islam rasional ya, yang diwakili dengan intelektual, kemudian jadi intelektual. Saya ajak dia ke kamar mandi. Orang Jawa bilang jeding. Ya. Kan setiap masjid ada jedingnya. Saya tanya, "Bung, ketika Anda melihat ada tabir, ya, ada tabir itu di masjid ketika kita beribadah, ketika musyawarah, Anda protes bahwa itu menurut Anda adalah simbol-simbol feodalisme, perbudakan terhadap perempuan. Sekarang ayo Bung, saya ajak ke jeding, ke kamar mandi, kalau sekarang disebut dengan keren toilet, padahal sama saja. Ini lihat ini Bung, ini dipisahkan ini. Ini toilet laki-laki, itu ada gambarnya. Itu toilet perempuan, ada gambarnya juga. Nah, seharusnya Anda juga protes. Saya tidak mau masuk Muhammadiyah karena kamar mandinya, toiletnya tidak dicampur. Ada pemisahan antara laki dan perempuan. Gitu baru cakep. Ini adalah simbol perbudakan terhadap perempuan. Kenapa toiletnya itu tidak dicampur? Seharusnya kan dicampur saja toiletnya. Kenapa harus dipisah? Ada toilet perempuan, ada toilet laki-laki. Ini tidak benar. Saya akan keluar dari Muhammadiyah sebelum Muhammadiyah menjadikan satu antara toilet laki-laki dan perempuan. Harusnya begitu. Aku ini puasa. Dan ini puasa terakhir. Saking semangatnya sampai ikut-ikutan pidato jadi haus aku. Coba, jadi kita kan begini ya, dalam perdebatan dalil itu bukan hanya perdebatan saja lah. Dalam menganalisa segala sesuatu, dalil itu ada dua, ada dalil nas, ada dalil akli. Kalau nas dia tertulis, nanti kita lihat ada hadis Kanjeng Nabi, naskah, ya, dia literal, literasi tertulis. Tapi kalau nakli dia berdasarkan pemikiran otak. Nah, kita aja Bung Karno bermain otak, tapi jangan otak atik. Kita ajak dia ke jeding, ya, ke jeding, ya. Nah, ini juga simbol ini Bung, simbol perbudakan perempuan. Kenapa dipisahkan? Ya, ini jeding, ini kamar mandi, ini toilet wanita, ini toilet pria gitu. Ini simbol ini. Seharusnya ada protes ke Muhammadiyah. Saya nggak mau akan keluar dari Muhammadiyah sebelum kamar mandinya, sebelum jedingnya, sebelum toiletnya antara laki-laki dan perempuan dijadikan satu. Nah, itu baru gagah. Kalau gitu kan cakep. Dan kaum Hawa tambah seneng gitu. Ya, jadi begitu. Atau begini, ya, dibalik saja. Kenapa Anda berpoligami? Kenapa Anda berpoligami? Bung Karno kan berpoligami. Seharusnya Anda mengatakan bahwa poligami itu adalah simbol perbudakan perempuan. Karena laki satu boleh menikahi sekian perempuan. Seharusnya perempuan juga boleh dinikahi sekian laki-laki. Harusnya protes gitu. Tapi kan dia nggak berani protes. Karena dia melakukan poligami. Supaya otaknya itu bekerja, Bung Karno itu. Cas. Sehingga kecerdasannya muncul. Gitu loh. Bahwa di dalam Islam itu ada hal-hal yang disetarakan. Ada hal-hal yang harus dipisahkan. Pada domain mana laki dan perempuan itu disetarakan, tapi pada domain mana laki dan perempuan itu tidak boleh disetarakan. Justru itu menghargai harkat kewanitaannya, termasuk poligami. Perempuan itu kan ibarat
gelas, dia menerima. Terus kita punya laki-laki itu kan cangkir. Bayangkan satu gelas itu diisi dari berapa? 3 cangkir, ya, 4 cangkir lah sudah. Satu cangkir isinya bandrek masuk ke dalam gelas yang sama. Satu cangkir lagi isinya kopi masuk dalam gelas yang sama juga. Satu cangkir lagi isinya apa? Teh masuk dalam satu gelas yang sama juga. Satu cangkir lagi isinya apa? Limun masuk dalam satu gelas yang sama. Kamu ditanyain, yang ada dalam cangkir yang satu itu setelah diisi apa yang ada dalam gelas yang satu itu setelah diisi dari 4 cangkir yang berbeda? Apa? Mau diminum ini? Bandrek masuk, kopi masuk, teh masuk. Apalagi tadi? Air jeruk masuk. Apa ini jadinya? Ayo, apa ini jadinya? Bejat. Tahu? Maka poligami itu adalah menghormati harkat wanita, bukan simbol feodalisme. Beda kalau lakinya 1, perempuannya 3 atau 4. Gelasnya kan tetap terisi air yang sama. Nggak terus baku campur seperti tadi itu. Punya istri 4, kan sperma yang masuk ke rahimnya kan sperma yang sama. Bayangkan kalau satu istri lakinya ada 4, sperma 4 masuk ke dalam rahim 1, apa jadinya? Ya, jadi kita bisa berdakwah itu lewat permainan-permainan logika seperti itu. Sayang pada saat itu aku tidak menjadi takmir masjidnya atau tidak menjadi remaja masjidnya lah ya, karena usianya jauh. Bung Karno itu kan 1901 dilahirkan, ya. Kalau aku pada waktu itu menjadi remaja masjidnya, aku ajak duduk bareng ngobrol tentang itu. Jadi jangan tanggung-tanggung, Bung. Jangan hanya masalah tabir, masalah toilet itu bagaimana, masalah Anda yang melakukan poligami itu bagaimana. Sekalian, jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau istilah kita sekarang, gaspol, remblong, babat semua itu, ya, yang menurut Anda itu adalah simbol-simbol perbudakan perempuan. Tidak bisa, bos. Dalam Islam itu ada aturan main. Pada saat mana dia setara, pada saat mana harus dibedakan. Itu untuk menjaga harkat kewanitaannya. Bayangkan kalau semua dipukul sama rata, apa nggak rusak? Ya, pernah ya. Itu sekitar berapa tahun yang lalu ya. Belasan tahun yang lalu lah. Kalau 20-an belum, belasan tahun yang lalu ya. Kalau 3 kali pemilihan berarti 5 tahun, 15, ya sekitar 17-18 tahun yang lalu. Jadi aku itu sebetulnya bukan aku yang diundang itu ketua Forum Dakwah Arimatea pada saat itu masih di Jakarta, karena awalnya kita awalnya kita piramid, jadi pusat tuh harus di Jakarta. Akhirnya kita kesepakatan berubah, enggak, Arimatea jangan pakai tipologi piramid, kita matrik. Jadi yang namanya pusat itu bisa di daerah-daerah, tergantung mana yang terpilih. Kemarin Malang dan sudah paripurna, sekarang Jogja. Jogja untuk yang kedua kalinya terpilih menjadi pusat Arimatea Indonesia. Ya, nah, pada waktu itu pusat Arimatea kita masih matrik. Masih piramid. Inilah kalau nggak ada kopi ngomong sering salah-salah. Maka kalian juga harus benar-benar perhatikan ucapanku, ngerti? Oh itu slip tang gitu ya. Pada waktu itu masih piramid, jadi pusat masih Jakarta. Jakarta itu pusat kita ya, sedangkan cabang-cabangnya di daerah-daerah. Ya. Begini, Arimatea kan itu bergerak dalam bidang yang disebut menyampaikan Islam, cegah pemurtadan. Ya. Di lahan intelektual, kalau sekarang kan intelektual, dulu intelektual kita diskusi ya di kampus,
dengan saudara-saudara kita yang lintas iman, didiskusi secara akademis, secara terhormat gitu ya. Kalau di lapangan kita menangani kasus-kasus pemurtatan seperti ini, kemarin sudah 2 kali ke sini sedang kita handling ya, karena perpisahan orang tuanya, anaknya terindikasi, semoga tidak terinfeksi virus murtad karena ibunya kembali murtad setelah pisah. Ya, itu sedang kami handling. Itu sangat-sangat, semoga tidak lah ya, semoga bisa kita atasi nanti. Ya. Nah, pada waktu itu Arimatea diundang oleh Unhas. Mana itu Unhas? Universitas Hasanuddin di Makassar. Aku lebih senang menyebutnya Ujung Pandang. Aku lebih senang menyebutnya Irian Jaya daripada Papua. Ya. Aku lebih senang menyebutnya Tanjung Karang daripada Bandar Lampung. Nggak tahu sekarang orang ganti nama juga, heran kenapa. Nama yang dulu itu sudah bagus kok. Ya. Ini kalau kalian nggak tahu sejarahnya kota-kota nggak ngerti. Ya. Oke. Pada waktu itu tajuk yang diusung oleh Unhas adalah spektakuler. Judulnya itu tajuknya Permurtatan Global. Kira-kira gitulah ya. Aku sudah lupa, ada belasan tahun. Permurtatan Global itu tajuknya. Dan karena ketua Arimatea pada saat itu mendapatkan undangan di waktu yang sama ke Australia kalau nggak salah, ke Australia ya, maka aku diberikan tugas untuk mewakilinya. Jadi aku yang berangkat ke Unhas, ya, karena di Unhas juga kan ada Arimatea Makassar ada di sana, ya. Aku diundang untuk mewakili ketua. Gitu. Sebetulnya sih kalau di lembaganya aku itu tidak termasuk yang, ya, aku bisa dikatakan senior, tapi dalam hierarki kepengurusan itu aku ya lebih suka di bawah aja lah, tidak jadi ketua, tidak jadi ini, tidak jadi pasukan tempur aja gitu lah ya. Namun kalau ada acara-acara tertentu itu aku sering yang mewakili kalau ketuanya nggak bisa, seperti yang kemarin ketika aku bilang bahwa bagaimana kok perang dikatakan bisa salah satu cara untuk menyampaikan Islam dengan perang, itu kan karena aku mewakili ketua juga ya. Oke, jadi begini, ketika kita masuk ruang diskusi itu ya, itu pintunya itu sudah terpisah, bahkan aku tidak melihat satupun mahasiswi. Itu di dom itu besar, karena itu nggak tahu, mungkin semua mahasiswi diwajibkan hadir atau gimana, enggak. Jadi benar-benar akbar itu, benar-benar besar pesertanya. Angkatan tahun berapa juga nggak tahu aku, besar itu pesertanya, ya. Dan itu satu muslimah pun tidak aku lihat, nggak aku lihat. Ternyata itu sudah dipisahkan sejak masuk, ya, sejak masuk sudah dipisahkan antara pintu masuk mahasiswa dan pintu masuk mahasiswi, terpisah. Jadi ketika acara itu sudah ada nggak nampak, tertutup tirai gitu, ya. Nah, kalau tanya perempuannya itu lewat tulis, ya, ditulis literal. Ditulis di kertas, disampaikan ke panitia gitu. Kalau yang cowok itu langsung lewat suara. Ya mungkin fikihnya itu suara wanita juga termasuk aurat. Kira-kira begitulah ya. Jadi benar-benar terpisah. Benar-benar terpisah. Jadi untuk hal-hal seperti itu bagaimana tanggapan kita? Maka aku mengajarkan, gak usah heran, biasa saja. Memang fikih mereka begitu. Fikih mereka itu begitu, ya sudah, biarin saja. Mereka juga punya dalil untuk mengatakan bahwa harus terpisah. Jangan terus kita bilang ini feodalisme, ya, ini adalah perbudakan, ya, wanita. Jangan keburu gitu dulu, ya. Makanya kemarin kan aku bilang aku berusaha menampilkan informasi yang berimbang.
Ketika ini pun menurutku Pak siapa ini? Syekh Panji Gumilang terlalu terburu-buru. Tapi masalahnya dia menukil dari idolanya Bung Karno. Makanya kesalahan ini sudah sejak awal. Kalau dulu itu diselesaikan mungkin tidak dinukil. Ya, karena beliau mengidolakan Bung Karno, apapun yang dari Bung Karno dianggapnya sebagai absolut benar, padahal enggak. Bung Karno ya bisa salah. Ya, Bung Karno juga bisa salah. Masalahnya sekarang dinukil tanpa harus cari tahu dulu. Apakah benar ya tabir itu adalah simbol perbudakan perempuan? Kan enggak. Enggak. Ya. Contohnya mau pakai tabir monggo, enggak pakai tabir juga monggo. Itu pembatas. Tergantung pikirnya masing-masing. Kalau itu pembatas ya dirasakan. Jadi gini loh, kita lihat fitrah dan fungsionalnya gimana. Fitrahnya gimana, fungsionalnya gimana. Itu pembatas doang. Kalau misalkan merasa tidak perlu ya nggak usah. Karena kita juga tidak punya videonya Kanjeng Nabi dulu itu bersama soleha-soleha kita. Kalau sholat seperti apa, kalau ada videonya selesai sudah. Nggak berdebat kita. Apakah ada tabir atau enggak. Karena nanti itu berkembang juga sutra. Sutra itu bagaimana fungsinya? Ketika kita sholat kan supaya nggak dilangkai kan dikasih pembatas. Jadi itu sebetulnya tidak lebih dari pembatas. Gitu loh. Semua itu harus ada batasnya. Batas itu ada yang batas-batas nyata ya, ada batas-batas tidak nyata, ada batas-batas maya, ada batas-batas yang itu nampak. Seperti kita punya tanah, punya rumah itu ada pagar. Pagar itu apa fungsinya? Pembatas. Gitu loh. Ini ya, ini dari Batu. Kalau turun ke Malang, nanti itu ada batas kota, itu ada batas wilayah disebut itu di tiang. Batas, itu batas-batas nyata. Kalau batas-batas maya itu antara laki dan perempuan. Itu harus, yang laki harus tahu, yang perempuan juga harus tahu. Laki itu apa gue, perempuan itu apa gue. Jadi tahu batasnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Bayangkan kalau nggak ada batasnya, setiap perempuan hohohihe saja sama setiap laki yang datang. Laki yang datang juga hohohihe saja terhadap perempuan. Kan rusak. Itu yang aku bilang, ada batas-batas norma yang itu nggak bisa dilihat oleh mata. Nggak seperti batas kota, batas rumah, batas pekarangan itu bisa dilihat. Tabir itu bisa dilihat. Itu fungsinya hanya batas. Itu loh, kenapa dipermasalahkan? Dan itu bukan ya, tabir itu bukan simbol perbudakan, dan Islam tidak boleh memperbudak siapapun termasuk perempuan. Nah, kalau ini dulu kita jelaskan kepada Bung Karno, kan bisa berubah, dan Syekh Panji Gumilang juga akan tidak seperti sekarang ini. Gitu loh. Masalahnya kan tidak begitu, ya. Aku itu ya, kalau pulang jemput kerja, jadi permaisuri pulang kerja itu ya, atau berangkat kerja kan gue yang antar itu. Itu di tengah perjalanan itu ya, sering aku lihat cewek-cewek cantik-cantik ya. Yang namanya industri itu kan otaknya bagaimana bisa untung. Mereka nggak berpikir moral. Yang penting produk gua produk bisa gue jual, untung. Maka untuk memacu target pemasaran digunakanlah cewek-cewek yang muda-muda itu ya, umurnya yang masih paling tua itu berapa? 30 nggak ada paling. Yang muda-muda itu. Yang asing aku lihat itu produk rokok. Tapi kan semua produk sebetulnya. Kalau yang aku lihat rokok, tapi semua produk sebetulnya memanfaatkan wanita sebagai daya tariknya. Kita berbicara yang rokok saja. Yang lainnya banyak. Lihat baliho-baliho, lihat apapun itulah produk-produk. Mesti wanita itu. Aku itu kadang-kadang ngelus dodo. Kenapa anak bangsaku seperti ini?
Semoga anak bangsaku tidak ada lagi seperti ini, dan semoga anak cucuku tidak ada yang menjadi seperti itu. Menjadi apa? SPG ya namanya, Sales Promotion Girl. Nawarin rokok tuh ya ke kantor-kantor, nawarin rokok ke tempat laki-laki ngumpul karena yang ngerokok lagi, ke tempat restoran-restoran, tempat orang makan di jalan-jalan, ditawari rokok sama SPG itu. Lihat tampilannya. Ada yang auratnya tertutup? You can see. Kamu dapat melihat kelekku. Kamu dapat melihat pupuku. Coba. Seharusnya itulah yang kita katakan feodalisme. Perempuan dieksploitasi. Coba kalau kamu melihat anak bangsa kita, perempuan-perempuan kita dibegitukan, kamu tenang-tenang saja, tidak terusik harga dirimu sebagai anak bangsa. Kalau kamu sebagai orang tua, tidak terusik nurani ke orang tuaanmu. Kalau anakmu itu seperti itu, dieksploitasi, diperbudak. Semua itu kan otaknya para industriawan, karena mereka maunya untung. Apapun yang terjadi pokoknya untung. Lah kita juga tidak bisa menyalahkan anak-anak perempuan kita. Karena apa? Semuanya juga terkondisikan. Cari kerja sulit. Paling gampang jadi sales. Asalkan berani buka-bukaan. Dadanya sedikit nampak, keleknya nampak, pahanya nampak. Coba. Pantas itu? Apakah itu budaya bangsa kita? Kita tidak berbicara agama lah. Kita berbicara budaya. Apakah begitu budaya bangsa Indonesia? Kenapa itu nggak dikritik oleh Bung Karno? Kalau memang mau mengkritik, kalau memang mau mengangkat wanita yang dianggapnya diperbudak, seharusnya ke sana bicaranya. Ya. Kan sakit hati kita. Putri-putri Indonesia dieksploitasi oleh mereka pelaku industri. Kan itu kan perempuan murahan itu. Yang keleknya nampak, yang susunya segini, yang pahanya segini, kan jadi barang pameran itu. Padahal dia nanti punya laki, bagaimana perasaan lakinya? Istri itu harga diri bagi suami. Kalau istrinya sudah menjadi milik banyak orang, di mana harkat suaminya sebagai laki-laki? Itu feodalisme. Kalau yang itu. Jadi kita sementara ini udah berapa lama deh? 41 ya. Berarti ini nanti masuk ke season kedua. Kita bermain nakli aja dulu lah. Kita bermain akli aja dulu ya. Nanti baru season berikutnya kita bermain di tataran nas. Bahwa Islam itu menghormati perempuan. Tidak boleh ada perbudakan, termasuk dengan perempuan. Kalau kalian ikuti ketika aku bahas perbudakan dalam Islam itu bukan produk budaya. Perbudakan yang ada itu adalah produk sosial karena adanya peperangan. Beda. Cuman kan kita ini tidak tahu dan nggak ada yang ngasih tahu, dikirain sama. Enggak, Islam itu anti perbudakan. Makanya ada salah datang ke Nabi, bebaskan budak. Ada salah datang ke Nabi, bebaskan budak. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ya. Nggak boleh sama-sama hamba kok mau mengeksploitasi hamba. Nggak boleh. Ya. Jadi semangat Islam itu menghapuskan perbudakan. Jadi tidak mungkin ada perbudakan, apalagi dengan wanita. Tidak boleh. Tapi sekali lagi aku bilang, jarang yang menjelaskan kepada publik bahwa kalau kita baca tentang perbudakan di dalam Al-Quran, itu jangan disamakan dengan perbudakan produk budaya. Budak itu sudah ada sejak dahulu kala. Sama Islam dihapuskan. Loh, itu di Al-Quran masih ada. Itu produk sosial dari sebuah peperangan. Itu sudah kita bahas di beberapa seri tentang perbudakan.
Begitu juga tentang perang. Perang dalam Islam itu defensif, bukan ofensif. Bahkan kalau dia berhenti, kamu berhenti. Gitu kok ngomong Islam disebarkan dengan pedang, itu ngajinya di mana? Nggak tahu. Tapi ini bukan Pak Panji ya, lain. Ini ini bahas yang lain. Takutnya nanti dikirain Pak Panji ngomong gitu. Enggak ya, enggak. Tolong difilah takut. Karena tidak semua dari kalian sudah ngaji lama di sini. Kalau yang sudah ngaji lama di sini itu bisa ngerti, oh Gus Peti itu bicara dalam konteks ini, konteks ngerti. Makanya aku katakan lagi, karena banyak yang belum menjadi santri di sini, aku jelaskan masalah itu tadi ya tidak ada kaitannya dengan Syekh Panji Gumilang ketika ada yang ngomong bahwa Islam itu disebarkan oleh pedang. Enggak ada. Karena ada keterang, karena saling terkait saja. Ya, terkaitnya itu di mana ya Syekh Panji Gumilang bilang bahwa tabir itu merupakan simbol dari perbudakan, dan aku harus menjelaskan tidak, dan perbudakan dalam Islam itu bukan hasil produk budaya, tapi perbudakan itu adalah hasil dari kondisi sosial yang disebabkan oleh peperangan, dan Islam semangatnya menghapuskan perbudakan seperti itu. Nah, tadi karena perang sedikit menyinggung keluar ya. Jadi tentang perang nggak ada hubungannya. Ini semoga kalian paham. Aku kira cukup di sini dulu ya. Karena aku juga mau ada acara mau keluar ini. Aku cukupkan dulu di sini. Semoga diskusi ini bisa menjadi ya kita nambah wacana lah ya. Kalau ada hal-hal yang ojo ngumunan katanya Presiden Soeharto. Ojo ngumunan, ojo kagetan. Jangan ngumun, jangan kaget, hadapi aja dengan ilmu, dengan santai gitu ya. Jadi intinya sudah aku sampaikan beberapa argumentasi tidak benar ya. Domainnya masih akli ya, besok kita masuk ke nasnya, ke naklinya ya. Terima kasih ya. Tidak benar lah kalau apa namanya tabir itu ya simbol dari perbudakan perempuan. Oke, sampai di sini dulu. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya. Jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan setelah kamu dapatkan lewat pemikiran, rasionalitasmu yang kamu berdayakan. Kamu dapatkan, kamu simpan dalam hatimu yang paling dalam, kamu jaga. Ya. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, salam dari aku sebagai penyemangat kita ya. Salam Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.